Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang Ibu absen dulu. Tolong diperhatikan ya. Kalista hafal ya? Denis Anutarita? Elani Afrikiana? Tisa Ahmad Yasmin? Desta Jalisya? Neva Fatunisa? Oke, Aini? Baik. Baik, hari ini kita akan belajar tema 6. Pelajarannya ada 3. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua nanti ada matematika, dan yang terakhir SBDP. Sebelum kita masuk ke materi, di pelajaran bahasa Indonesia nanti kita akan belajar tentang ungkapan minta maaf. Ya, ungkapan minta maaf. Kemudian di pelajaran matematikanya kita akan belajar tentang mengukur benda dengan ukuran cm. Yang terakhir kita akan memahami panjang dan pendek bunyi lagu pada salah satu lagu anak-anak yang berjudul Pelangi-Pelangi. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke materi, yuk kita nyanyi dulu. Nyanyi Garuda Pancasila, bisa semua? Bisa. Oke, dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tentang ungkapan apa tadi? Minta maaf. Dalam keseharian kalian sering nggak bilang minta maaf? Biasanya bilang minta maaf itu ketika apa? Ketika bersalah. Nah, ketika bersalah atau ketika berbuat salah. Kalau matematika nanti kita akan mengukur sentimeter pada benda. Ya, bawa penggaris semua. Yang nggak bawa nanti boleh pinjam ke temannya ya. Yang bawa nanti bergantian. Dan yang terakhir ada SBDP tentang panjang pendeknya lagu. Oke, silakan kita masuk ke materi. Untuk dipersiapkan alat tulisnya. Yuk dikeluarin pena-penanya, pensilnya. Itu buku tulisnya disiapkan. Penggarisnya jangan lupa disiapkan ya. Sudah siap semua? Sudah dikeluarkan alat tulisnya? Kita perhatikan di halaman 3 di tema 6 ini. Pembelajaran yang pertama. Di sini awalnya jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Nah, ini ada bacaan ceritanya. Jadi ibu cerita, kalian simak. Karena nanti di halaman 4 itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Jadi tolong diperhatikan, disimak baik-baik cerita dari ibu. Oke, siap ya? Siap mendengarkan? Siap. Ibu. Beni, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Beni menjawab, iya bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak bu. Ibu, kalau begitu apa yang harus dilakukan Beni? Beni menjawab, Beni harus mengganti baterai dengan yang baru bu. Kemudian ibunya menjawab lagi, maukah Beni mengganti baterainya? Beni bilang apa kira-kira? Mau bu. Nah, akhirnya Beni mempersiapkan tangga untuk menjangkau jam. Karena kan jamnya tinggi tuh, jadi dia cari tangga dulu. Habis itu ibunya bilang, hati-hati ya nak. Beninya bilang, iya bu. Nah, tetapi ketika Beni saking semangatnya mengambil jam, yaitu tergesa-gesa. Alhasil ketika mengambil jamnya itu terjatuh dan pecah. Kemudian ibunya bilang, wah jamnya retak nak. Nah, Beni bilang apa nih kira-kira? Minta maaf ya bu. Nah, Beni bilang, maafkan Beni ya bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding.
sehingga jam dindingnya terjatuh. Nah, ibunya bilang, ya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Kalau orang terburu-buru itu malah menyebabkan celaka ya. Jadi kalau kita ada masalah nih atau misalnya mau ngambil sesuatu, nggak usah panik, nggak usah buru-buru. Karena kalau kita buru-buru nanti takutnya ada celaka seperti Benny ini. Nah, dari percakapan Benny sama ibu tadi ada satu hal yang bisa kita pelajari, yaitu apa? Mengucapkan apa? Minta maaf. Nah, tugas kalian itu ayo mengamati. Jadi ini kan berdua nih pasangannya, Kesta dan Reva. Kesta buat pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya bebas, misalnya kayak gini, siapa yang menjatuhkan jam? Nanti dijawab sama Reva. Nah, Reva buat pertanyaan, nanti dijawab sama Kesta. Begitu sebaliknya, Keisha sama Kalista juga sama. Nah, yang tiga di belakang, Gendis tanyanya ke Rofi tanyanya ke Kesta tanyanya ke Gendis. Oh ya, Keila tanyanya ke Gendis. Oper-operan. Sekarang kalian silakan untuk membuat pertanyaan. Nah, tadi ya, misal apa yang jatuh, apa yang rusak, siapa yang menyuruh mengambil, misalnya gitu, terserah. Karena Benny yang menjatuhkan. Oh, karena Benny menjatuhkannya. Yang lain nih, Kalista sama Keisha. Yuk, Kalista tanya ke Keisha. Siapa yang menjatuhkan jam dinding? Benny, betul sekali. Sudah semua berarti ya? Sudah saling memberikan pertanyaan kepada temannya? Sudah. Sekarang kita ke berikutnya yuk. Di halaman 4, silakan dibuka. 4, halaman 4. Nah, itu ada pertanyaan. Nah, nomor 1. Ini misal kita kerjakan dulu nomor 1 ya. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Jam dinding terjatuh. Jam dinding terjatuh, boleh dijawab nomor 1. Jam dinding terjatuh. Jam dinding terjatuh. Soal nomor 2, ibu minta. Iya, nggak apa-apa. Minta Keila dibacakan soal nomor 2. Siapa yang mengambil jam dinding? Benny. Nomor 2 jawabannya B. Benny. Ya. Nomor 3, Keisha. Bacakan Keisha. Mengapa jam dinding terjatuh? Karena Benny tergesa-gesa. Betul sekali, karena Benny Tergesa-gesa. tergesa-gesa kenapa? Mengambil jam dinding. Nomor 4 dan nomor 5 dibaca pertanyaannya, dijawab sendiri. Kasih waktu 5 menit. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sekarang coba tadi jawaban nomor 4 ibu bacakan, kalian yang menjawab. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Dengan tangga. Dengan angkat tangga. Bisa kalau misalnya
permisi. Betul. Sekarang kita lanjut ke halaman yang ketujuh. Nah, di sini ada percakapan lagi nih antara Ibu dan Benny. Ibu minta 2 orang, Keisha dan Kalista, yang maju ke depan. Keisha jadi Benny, Kalista jadi ibunya. Yuk, maju berdua. Yuk, dari Oke, tepuk tangan buat mereka berdua. Nah, dari percakapan Benny dan Ibu tadi ada salah satu kata ajaibnya. Iya, salah satu kata ajaibnya apa? Terima kasih. Di akhir itu Benny bilang terima kasih Bu. Nah, itu salah satu penerapan 4 kata ajaibnya. Nah, sekarang kita di halaman 8. Sekarang dikeluarkan dulu penggarisnya semuanya. Yang nggak bawa penggaris pinjam ke temannya. Sudah pegang semua? Nanti bareng ya. Jadi tugas kalian di situ adalah kita baca yang warna pink. 1, 2, 3. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Nah, jadi kalian boleh lihat ada benda apa aja di sekitar kalian. Misal nih, ini apa? Spidol. Tulis nomor 1, spidol. Dihitung berapa senti. Cara hitungnya dari penggaris tadi ya. 0 cm, apa 30 cm, apa 40 cm. Nah, tugas kalian itu dikerjakan. Tulis dulu nama bendanya. Benda yang tidak terlalu besar ya. Jangan mengukur pintu. Nanti kalian ukur satu-satu kelamaan. Ukur benda yang kecil-kecil, apalagi botol minum, penghapus nih. Bisa ini diukur. Apalagi pena, pensil, tuh banyak tuh benda-benda yang rapi nih. Nah, bisa ya, dikerjakan ya. Pulpen atau pena berapa senti? 15,5 cm. Soal nomor 3 gendis, apa jawabannya? Penggaris berapa senti? 10 cm. Rofi, nomor 4 apa? Stabilo. Stabilo berapa senti? 10,5 cm. 10,5 cm. Nomor 5, Kayla? Buku berapa senti? 20,8 cm. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa mengukur benda perkiraan aja. Kalau pena itu tadi berapa senti? Ayo. Sekitar berapa? 15. Sekitar 14 sampai 15 cm. Kalau buku berapa senti tadi? 20,8 cm. 20,8 cm. Sekitar 20 sampai 21. Yang terakhir penghapus nih. Tadi ada yang ngukur ya? Berapa senti ini? Reva mengukur penghapus berapa senti perkiraan? 3 sampai 4 cm. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran SBDP, yaitu panjang pendek bunyi pada lagu Pelangi. Halaman berapa? Halaman 10. Lagu Pelangi, siapa yang menciptakan?
sudah selesai. Kita tadi sudah belajar matematika tentang apa? Mengukur benda di sekitar kita. Mengukur benda dengan satuan cm atau sentimeter. Benda-benda di sekitar kita ini bisa diukur dengan menggunakan penggaris asal bendanya kecil. Kalau bendanya besar seperti ini bisa, tapi lama. Bisa 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30. Jadi setiap benda ada ukuran sendiri-sendiri. Misal ukur tinggi badan pakai penggaris apa pakai meteran? Meteran. Ukur bangunan nih pakai penggaris apa pakai meter? Meteran. Iya, jadi beda-beda. Nah, yang terakhir kita pelajaran SBDP. Oke, ya. Pelajaran SBDP itu tentang panjang pendek pada lagu. Lagu apa tadi? Pelangi, pelangi. Oke, betul sekali. Nah, sekarang kita beres-beres. Tulisan dimasukin. Tulisan dimasukin ya. Yuk ketua kelasnya, tolong disiapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Berdamai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.